Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limpahan rahmat dan karunia Allah semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW dan umatnya yang tak luput dari solawat kepada beliau. Beberapa tahun Wali Paidi selalu didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru. Ada yang minta air, ada yang minta doa, ada juga yang meminta agar lekas dapat jodoh. Simak video ini baik-baik, karena ada banyak pelajaran penting yang bisa kita pelajari di sini. Di saat Wali Paidi duduk di teras rumah, beliau hari itu gelisah. Tak biasanya beliau merasa hari itu sangat aneh. Kemudian Paidi duduk dan bertawasul kepada Nabi. Tiba-tiba terbukalah tabir hijab secara batin. Paidi melihat pemuda dengan penampilan preman. Dia membawa botol minuman di tangannya. Tapi pemuda itu seperti ingin menemui Paidi. Wah, kata Paidi, ada tamu jagoan hari ini. Tak lama kemudian terlihat sosok dari jauh, yang ternyata pemuda itu mendekat ke arah gubuk Wali Paidi. Assalamualaikum, katanya, sambil tersenyum ke arah Wali Paidi. Waalaikumsalam, kata Paidi sambil berdiri menyambut tamunya tersebut. Silahkan naik, Mas, katanya. Sampeyan mau minum teh apa kopi, kata Wali Paidi. Air putih saja, Pak, kata pemuda itu. Ada kabar apa, Mas, kata Paidi. Sampeyan jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini. Loh, kok Bapak tahu saya dari Surabaya? Ya tahu, tadi saya lihat kamu di terminal lagi megang minuman kan? Hehe, ya Pak, kata pemuda itu. Begini Pak, kata pemuda itu, saya ini sebenarnya mau nanya sama Bapak. Apa kiranya Bapak mau menjadikan saya sebagai murid? Astagfirullah Pak, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Adi, Pak. Paidi mengangguk. Lalu bertanya, usia kamu berapa, kata Paidi. Saya 27, Pak. Siapa yang nyuruh kamu datang ke sini, kata Paidi. Dari Sulastri, Pak, kebetulan Lastri Art di rumah orang tua saya. Kemudian Paidi berkata, kenapa, apa niatmu datang ke sini? Saya ingin belajar tasawuf, Pak. Paidi terkejut. Saya nggak bisa, kata Paidi. Lo kok nggak bisa, Pak? Bukankah setiap muslim yang telah akil baligh wajib mengenal Allah? Ini adalah bagian dari dasar-dasar iman yang disebut ma'rifatullah, mengenal Allah, dan menjadi kewajiban pertama bagi setiap mukallaf, orang yang dibebani syariat. Apa Bapak mau saya tuntut di akhirat kelak, ucap Adi? Oh, saya bisa saja ngajar kamu, kata Paidi. Tapi pada satu syarat. Tolong kamu tinggalkan kebiasaanmu minum minuman dan maksiat. Tapi sebelum itu kamu tinggal di sini selama 1 bulan, ucap Paidi. Adi menyanggupinya dan dia tinggal di sana 1 bulan. Setiap hari dia ikuti kebiasaan. Paidi mandi di kali, mau makan nyabut singkong dulu. Setelah itu dijual. Kadang dia ikut jadi kuli beras di pasar. Dia meneluri setiap kemana Paidi berjalan. Kadang nyabut daun kangkung, dijual buat ongkos rokok sama kopi. Kadang juga memancing. Kelebihan dapat ikan dijual ke tetangga. Paidi mengira si Adi bakal ngeluh hidup di desa. Tapi ternyata tak ada keluhan sama sekali. Di malam Jumat itu sangat senyap sekali. Adi heran dan bertanya kepada Paidi, Pak, kok malam ini sepi sekali ya? Paidi hanya senyum. Kemudian Paidi membuka lemari pakaian beliau. Dia mengambil buku yang sudah sangat tua dan berdebu. Adi, kau lihat ini? Ini adalah kitab peninggalan orang tua saya. Kitab inilah yang membuat saya tahu hakikat kehidupan dunia. Di sampulnya tertulis, jangan susah mencari bila ada di rapun bulu. Jangan susah mencari Allah ada di batang tubuh. Ternyata itu adalah kitab salinan kitab Barencong yang dimiliki Datuk Nuraya, lalu diturunkan kepada Syekh Abdul Somad. Setelah Syekh Abdul Somad atau Datuk Sanggul wafat, maka kitab itu diturunkan lagi kepada Syekh Arsyad Al-Banjari, lalu turun-temurun sampai tersebar, dan sampai kepada orang tua Wali Paidi. Lalu Adi membaca halaman awal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya apa ini, Pak, kata Adi. Wali Paidi menjawab, itu artinya, kenalilah dirimu, niscaya kau akan mengenal akan Tuhanmu. Apabila kau sudah mengenal Tuhanmu, maka kau tahu akan diri yang sejati. Lalu Paidi menjelaskan lagi, tidak sah makrifat seseorang jika tidak mengetahui asal kejadian diri dan awal mula apa yang Allah ciptakan. Lalu Adi bertanya lagi apa yang harus dia pelajari di awal. Paidi mengatakan, baik Adi, kau dengar baik-baik. Awal mula yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Kemudian baru seluruh dunia dan seisi akhirat. Kemudian Wali Paidi menyeruput kopi dan mulai duduk bersila. Wali Paidi melanjutkan lagi, untuk asal diri itu terbit daripada kedua orang tua kita. Dari setitik air mani lalu dikandung rahim orang tua kita perempuan. Menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang dan berbentuk manusia. Lalu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita. Makanya manusia tak akan mau sombong kalau ingat ini, kata Paidi. Kalau ingat asal diri tentulah kita tak akan mau berbuat sombong, katanya. Lalu kata Adi, bagaimana kita mengenal Allah, katanya.
Lalu Paidi menyambung, Allah itulah yang memperkenalkan dirinya Adi. Sebelum mengenal Allah itu kita harus mati, kata Paidi. Bukan mati jadi mayat, tetapi mati seperti hadis Nabi Muhammad. Antal mautu qoblal maut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Caranya Pak, kata Adi. Adi coba kau pikirkan. Manusia itu sebenarnya sudah mati. Yang hidup hanya Allah. Ada 7 sifat Allah pada diri manusia. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Kudrat artinya kuasa. Iradat artinya berkehendak. Ilmu artinya tahu. Hayat artinya hidup. Samak artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam berkata-kata. Lalu siapa yang hidup, kata Paidi? Bagi jasad bulu, kulit, orat, daging itu milik ibu kamu. Otak, darah, tulang, sumsum itu milik bapakmu, kata Wali Paidi. Jadi hakikatnya kita ini mati. Tapi dalam pandangan ilmu tasawuf itu namanya mati maknawi. Jika kita tahu masalah ini berarti kita sudah mencapai derajat ilmu para waliullah. Juga kita tahu sebenarnya kita ini hanya mengemban nama tanpa kepemilikan. Jika berbuat jahat menggunakan jasad ini, maka tersiksalah kedua orang tua di alam kubur. Karena ditanggung bebannya oleh anak. Lalu Paidi mengambil rokok dan menyalakannya. Gimana Mas Adi, kamu ngerti kah, kata Paidi? Adi mengangguk pelan. Jika kau kelak sampai pada titik pemahaman tertinggi, kata Paidi, saksikanlah sebenarnya apa yang kau lihat. Hanyalah nur saja, tak ada yang lain selain daripada Nur Muhammad itu sendiri. Tak terasa Adi sudah tinggal di sana sudah 6 bulan lamanya. Dia juga sering berhubungan dengan Sulastri. Untuk memberitahu orang tuanya dia baik-baik saja tinggal. Di sana bersama Wali Paidi. 1 bulan kemudian, Adi berpamitan kepada Wali Paidi. Air mata, Adi tak tertahan saat ingin meninggalkan Wali Paidi. Begitupun Wali Paidi yang sudah menganggap Adi seperti anak sendiri. Adi pun berangkat dan menoleh ke belakang melihat Wali Paidi melambaikan tangan. Adi sekarang menjadi anak yang baik, kebiasaan buruknya minum minuman ditinggalkan. Demikian kisah Wali Paidi kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi.